الحمد لله الذي أعد للمؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العزيز الغفار القهار. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد نور الأنوار وعلى آله الأبرار وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. ولقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin al-hadirin rahimakumullah. Di antara begitu banyak ladang amal yang dihamparkan dan diajarkan kepada orang-orang beriman untuk melakukannya, ada setidaknya 3 amal yang mendapat prioritas dan perhatian sekaligus nilai yang sangat istimewa di dalam Islam. 3 modal amal itu, yang pertama adalah ilmu. Ilmu menjadi modal amal yang sangat istimewa, karena ilmu mengantarkan manusia untuk kemudian mengenal amal-amal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus juga mengetahui apa yang tidak diridhai oleh Allah. Dengan ilmu manusia kemudian mengenal halal dan haram, ma'rifah kepada Allah, ma'rifah kepada Rasul, dan seterusnya. Islam adalah agama yang sangat menekankan agar setiap muslim bersungguh-sungguh untuk menambah ilmunya. Karena itu dalam surah Al-Mujadilah, atau juga disebut Al-Mujadalah, surat yang ke-58 ayat 11, Allah Subhanahu wa taala tegaskan: yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah pasti akan mengangkat derajat orang-orang beriman dan berilmu banyak derajat. Itulah pula kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahawa pewaris beliau adalah orang-orang yang berilmu, yaitu para ulama. Maka beliau tegaskan, al-ulama warathatul anbiya. Para ulama, orang-orang yang berilmu, adalah pewaris para nabi. Kepada mereka lah umat bertanya. Maka dalam Al-Quran Allah tegaskan, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu, bertanyalah kepada ulama bila kamu tidak mengetahui. Dalam hadis Rasul tegaskan pula bahawa di antara 3 amal yang tidak akan terputus meskipun orangnya sudah meninggal dunia adalah ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang digunakan oleh kaum muslimin. Yang kedua, ma'asyiral muslimin al-hadirin rahimakumullah, modal amal yang sangat istimewa nilainya adalah kekayaan. Kekayaan atau harta. Itulah kenapa di dalam Islam kita diajarkan bahawa harta terbaik adalah harta yang berada di tangan orang soleh. Rasul bersabda, ni'mal malus salih lirrajulis salih. Sebaik-baiknya harta adalah harta yang berada di tangan orang soleh. Maka harta di tangan orang soleh jadikan sarana untuk beramal. Maka Islam mengajarkan begitu banyak amal dengan basis harta. Ada infak, ada sedekah, ada zakat, ada wakaf, ada hibah, ada hadiah, macam-macam. Dan serangkai dengan hadis terkait dengan ilmu tadi, di antara amal yang tidak akan terputus nilainya, pahalanya akan terus mengalir adalah amal yang berbasis sedekah jariyah, yaitu sedekah dengan harta yang terus dimanfaatkan, maka mengalir terus manfaatnya. Di dalam Al-Quran berkali-kali ketika Allah Subhanahu wa taala bicara tentang jihad, Allah selalu mendampingkan antara al-jihad bil anfus dengan jihad bil amwal, jihad dengan jiwa raga dengan jihad dengan harta. Bahkan kalau kita telusuri
dan demikian penjelasan para ulama ahli tafsir, kalau kita telusuri ayat-ayat yang berbicara tentang jihad dan perjuangan di dalam Islam, seluruh ayat bicara tentang jihad mendahulukan al-amwal daripada anfus, jihad dengan harta baru dengan diri, kecuali di satu ayat saja, yaitu surah At-Taubah ayat 111. Di situ didahulukan anfus, baru kemudian amwal, jiwa, baru kemudian harta. Yang ketiga, ma'asyar muslimin al-hadirin rahimakumullah, modal amal yang sangat istimewa di dalam Islam. Setelah ilmu dan kekayaan, ilmu dan harta adalah kepemimpinan. Kepemimpinan adalah salah satu modal amal yang sangat istimewa. Itulah kenapa dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah tentang 7 golongan manusia yang akan dilindungi oleh Allah pada hari di mana tidak ada perlindungan kecuali hanya perlindungan Allah saja. Nomor 1 di antara 7 orang-orang istimewa itu adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Karena pemimpin memiliki power, pemimpin memiliki kekuasaan, kewenangan, kekuatan, bahkan berbagai resources, sumber daya untuk menebarkan kebaikan. Karena itu Islam merupakan agama yang sangat lengkap dan sempurna mengajarkan kepemimpinan. Karena sejatinya kepemimpinan dalam Islam adalah sarana untuk beramal. Dengan menjadi pemimpin, seorang mukmin melakukan amal terbaik. Seorang yang memimpin memiliki peluang untuk menebarkan amal kebaikan jauh lebih luas, jauh lebih masif, jauh lebih terstruktur, jauh lebih sistematis ketimbang hanya orang-orang soleh yang sendirian, ketimbang hanya seorang pengikut, ketimbang seorang rakyat, seorang follower, seorang yang hanya menjadi yang dipimpin. Karena itu Allah Subhanahu wa taala bahkan ajarkan kepada orang-orang beriman untuk meminta, memohon kepada Allah agar kita dijadikan pemimpin. Maka barangkali berulang kali telah disampaikan dari mimbar ini, bagaimana dalam surah Al-Furqan ayat 74 misalnya, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan langsung kepada kita redaksi doa minta kepada Allah agar kita dijadikan pemimpin. Maka doa kita dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 74, apa doa kita? Doa diajarkan oleh Allah langsung. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkan kepada kami pasangan hidup dan anak keturunan yang menjadi penyejuk mata kami ya Allah, dan jadikan kami pemimpinnya orang-orang muttaqin. Maka naif sekali kalau ada orang mengaku muslim tetapi tidak mau bicara tentang kepemimpinan. Adalah naif sekali apabila ada orang mengaku mukmin tapi tidak menyiapkan dirinya menjadi pemimpin. Naif sekali apabila ada orang mengaku muslim tapi tidak peduli dengan urusan kepemimpinan. Dalam Islam kepemimpinan adalah urusan amal. Urusan apa yang bisa kita lakukan untuk menebarkan kebaikan seluas-luasnya. Karena itu Islam mengajarkan bahwa pemimpin itu hanya boleh dipegang oleh orang yang soleh saja. Tidak boleh kepemimpinan itu dipegang atau diberikan kepada orang yang jahat, orang yang zalim. Tidak boleh. Maka kemudian kita terima riwayat misalnya ketika Imam Ahmad bin Hanbal ditanya, andaikan hanya ada satu doa yang akan dikabulkan oleh Allah, maka beliau katakan doa yang akan dipanjatkan kepada Allah itu adalah Allahumma rzuqna imaman adila. Ya Allah, anugerahkan kepada kami pemimpin yang adil. Islam adalah agama yang demikian lengkap mengajarkan bagaimana kita harus mengajarkan pada anak-anak kita, menempa diri kita dan kemudian terlibat sedemikian rupa agar kepemimpinan terbaik itu memang ada di tangan orang-orang beriman. Maka dalam surah Al-Anbiya surat yang ke-21 ayat 105 Allah Subhanahu wa taala tegaskan, "Wa laqad katabna fiz zaburi min ba'di adh-dhikri anna al-ardha yarithuha 'ibadiyas salihun." Sungguh telah kami tetapkan, kata Allah, bahwa bumi ini diwarisi, dikelola, dipimpin oleh hamba-hambaku yang soleh.
Maka bila hari ini kita lihat negeri kita dipimpin oleh orang-orang yang jauh dari kesolehan, apabila hari ini daerah-daerah kita dipimpin oleh orang-orang yang jauh dari kesolehan, maka sesungguhnya itu adalah tanggung jawab kaum muslimin. Dan dalam beberapa hari ke depan, dalam sekitar sebulan ke depan, kaum muslimin akan dihamparkan kembali oleh Allah ladang amal di mana kita harus ikut berjuang. Bukan sekadar berpartisipasi, tetapi ikut berjuang dan harus turut berjuang memastikan bahwa memang hanya orang-orang soleh saja yang tampil sebagai pemimpin di tengah-tengah kaum muslimin. Dan ini urusan kita. Ini bukan sekadar urusan politik. Ini bukan sekadar urusan hak konstitusional kewarganegaraan, tapi ini urusan agama yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita akan ikut bertanggung jawab apabila dengan 1-2 suara yang kita berikan, suara kita, istri kita, anak kita, saudara kita, sahabat kita, tetangga kita, menyebabkan ternyata yang tampil menjadi pemimpin adalah orang-orang yang justru akan mendatangkan kemaksiatan, kezaliman, kefasikan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Karena 1-2 suara yang kita berikan, maka kita akan bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan 1 suara yang akan menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin, itu urusan yang sangat kecil sekalipun pasti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Amal sebesar biji zarrah saja, amal yang sangat ringan sepele saja akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah, apalagi terkait dengan nasib kepemimpinan umat, negeri, daerah kita, bahkan bangsa dan negara kita sejatinya. Tetapi sayang seribu sayang, ma'asyarul muslimin al-hadirin rahimakumullah, ini pula yang diabaikan oleh bahkan sebahagian besar kaum muslimin. Sehingga meskipun kita disebut oleh dunia sebagai the most populous Muslim country in the world, negara muslim terbesar di dunia, tetapi belum pernah terjadi di negeri ini yang tampil sebagai pemimpin adalah orang-orang yang betul-betul amanah, yang betul-betul saleh dan adil, yang betul-betul menjadikan amanah kepemimpinan di pundaknya untuk menyeru manusia untuk tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan salahkan siapa-siapa, adalah kita semua yang bertanggung jawab tentang apa yang terjadi pada negeri kita, pada bangsa kita, pada daerah kita. Ini bahagian dari syumuliyatul Islam. Ini bahagian dari integralitas Islam. Ini bahagian dari universalitas Islam. Bahwa Islam adalah agama yang lengkap, sempurna, integral. Islam bukan hanya agama yang sekedar mengatur tentang salat, tentang zikir, tentang baca Quran, tapi juga mengatur tentang politik, tentang kekuasaan, tentang kepemimpinan, sebagaimana mengatur juga tentang ekonomi, budaya, militer, pemuda, dan lain sebagainya. Dan sebagai muslim yang betul-betul ingin masuk ke dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh, maka mestinya kita memang terapkan dan gunakan nilai-nilai Islam itu di semua lini kehidupan, termasuk dalam apa yang akan kita tunaikan nanti bersama-sama tanggal 9 Desember, menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala bimbing kita dan beri kita kekuatan lahir dan batin untuk betul-betul mengamalkan Islam di semua lini kehidupan kita, sehingga kita persembahkan amal terbaik pada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. ولقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Ma'asyiral muslimin al-hadirin rahimakumullah, di khutbah kedua ini izinkan khatib menyampaikan dua hal. Yang pertama, kesimpulan dari pembahasan kita di khutbah pertama, bahwa di antara sangat banyak amal yang mestinya orang-orang beriman selalu bersungguh-sungguh melakukannya, ada 3 modal amal yang sangat istimewa, yaitu ilmu, kekayaan, dan kepemimpinan. Kemudian poin yang kedua, masyaallah muslimin al-hadirin rahimakumullah, adalah kembali mengingatkan seruan ulama, seruan Majelis Ulama Indonesia dan seruan pemerintah, bahwa kita bangsa Indonesia dan sesungguhnya juga dunia sampai hari ini masih berada dalam pandemi COVID-19. Maka karena itu kewajiban kita adalah berikhtiar, berusaha semaksimal kemampuan kita, selalu mematuhi protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, tidak kontak fisik, tidak bersalaman dulu, dan lain sebagainya. Kemudian selain itu dan di atas itu semua, tentu kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berikhtiar sekuat tenaga dan juga berdoa semaksimal kemampuan kita. Kepada Allah kita pulangkan segala urusan setelah kita berusaha maksimal. Dan ada satu amal yang diserukan oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia, yang mudah-mudahan juga dilakukan oleh banyak kaum muslimin, yaitu melazimkan selalu melaksanakan qunut nazilah di setiap salat 5 waktu, termasuk di salat Jumat, di rakaat terakhir setelah bangkit dari ruku. Di rakaat terakhir kita berdoa, bermohon kepada Allah agar Allah angkatkan, Allah akhiri, Allah hentikan segera musibah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala ijabah doa-doa kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه محمد وبارك وسلم. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر.